Kemunculan sosok horor Godzilla ini menyebabkan terbentuknya sekte pemuja King Ghidorah yang dipercaya akan melawan Godzilla tersebut. Ini adalah Godzilla Just Prey, series analog horor Godzilla terbaru yang mengangkat cerita mengenai upaya manusia dalam memusnahkan entitas yang dianggap iblis bernama Gojira. Kemunculan Gojira memicu entitas lain muncul melalui pikiran beberapa manusia sehingga terbentuklah sekte pemuja King Ghidorah yang menunggu hari pembalasan dari sosok tersebut. Simak kisahnya sampai akhir, guys. Video ini adalah dokumen rahasia suatu organisasi yang memperlihatkan anomali-anomali aneh yang terjadi setelah peristiwa munculnya sosok monster raksasa di suatu tempat yang masih dirahasiakan. Ini adalah rekaman monster tersebut. Dia disebut Gojira, si iblis merah. Setelah peristiwa itu, dibentuklah sebuah organisasi yang disebut CODC, alias Colossal Organism Defense Centers, yang bertugas untuk menyelidiki semua hal soal tanda-tanda dan kemunculan makhluk raksasa. Di video rahasia ini, diperlihatkan dampak yang ditimbulkan radiasi yang makhluk itu bawa, yang juga merubah ekosistem di sekitar laut lokasi kejadian. Dan ini salah satu ikan yang terkena radiasi Godzilla. Kalau ini adalah penampakan orang-orang yang terpapar radiasi tersebut, termasuk para penduduk lokal yang tinggal di dekat perairan di sana. Sebenarnya, pada tahun 1954, sosok raksasa yang juga disebut Gojira juga pernah muncul, yang akhirnya berhasil dimusnahkan oleh ilmuwan bernama Daisuke Serizawa. Ternyata dia bukanlah satu-satunya Gojira. Gojira lain, yang dimana sebagian kelompok menyebutnya si iblis merah, muncul lagi ke permukaan dan menyerang sebuah kota yang di video dokumen ini masih dirahasiakan di mana kota yang dimaksud. Yang pasti, si iblis merah telah memporak-porandakan sisi kota dengan menyemburkan energi radioaktif yang setara bom nuklir. CODC memperkirakan bahwa ledakan yang ditimbulkan mencapai 80 megaton atau lebih besar dari bom nuklir yang pernah diledakkan di dunia, yaitu Tsar Bomba milik Rusia. Saking besarnya ledakan tersebut, lokasi peristiwa itu tidak mungkin bisa diperbaiki. Setelah mengeluarkan energi radiasi itu, si iblis merah terdiam tidak bergerak di tengah kota. Dan CODC meminta pemerintah untuk segera melakukan serangan nuklir kepada makhluk raksasa itu. Itu adalah isi video dokumen pertama. Untuk video kedua, menginformasikan lebih rinci mengenai kerusakan yang ditimbulkan si iblis merah serta munculnya sebuah sekte yang percaya akan adanya sosok penyelamat yang akan memusnahkan si iblis merah tersebut. Video dokumen kedua ini menjelaskan operasi CODC yang disebut Operation Gojira Termination atau operasi pemusnahan Gojira. Di sini dilaporkan bahwa si iblis merah terlihat tidak bergerak dan nampak tidak memiliki kehidupan. Namun tubuhnya terus mengalami regenerasi pada bagian-bagian tubuh yang terkena serangan militer. Kemudian setelah bom nuklir diledakkan, tubuh Gojira mengalami pembengkakan parah. Tak lama kemudian ledakan dari tubuh Gojira terjadi dan melontarkan jutaan fragmen yang tersebar ke seluruh kota. Sejak saat itu, level radiasi mengalami kenaikan pesat dan membuat observasi lebih lanjut menjadi mustahil. Selain itu, tidak seperti radiasi biasa, radiasi yang ditimbulkan membuat terciptanya energi tak dikenal ketika radiasi tersebut bersatu dengan oksigen, sehingga menimbulkan reaksi oksidasi yang sangat dahsyat yang melelehkan semua kehidupan organik. Hal yang sama juga terjadi sesaat setelah Gojira mengempaskan napas atom, yang dimana semua makhluk hidup yang ada di dekatnya akan musnah seketika. Energi yang ditimbulkan radiasi ini terus-menerus menyebar oleh angin sehingga zona mati terus-menerus meluas. Setelah beberapa lama, Gojira kembali ke bentuk semula. Tubuhnya sudah sepenuhnya beregenerasi. Dia kemudian bergerak ke arah barat. Penduduk di wilayah yang diperkirakan akan dilalui Gojira langsung dievakuasi. Setelah laporan CODC mengenai perkembangan Gojira, sebuah dokumen lain muncul, yaitu berupa tayangan televisi yang sempat ditayangkan secara nasional. Kita semua telah menderita luka yang sangat dalam dari seekor makhluk yang dunia sebut Gojira. Dunia telah ditelan ketakutan dan kematian. Dan Gojira tidak berhenti.
Ini saatnya untuk melindungi diri kita, untuk melawan. Tuhan bersama kita. Jantung malaikat telah datang kepada kita. Ini adalah jantung dari sang serafim, Ghidorah. Datanglah terimalah anugerah dari sang serafim. Bergabunglah, melangkahlah bersama Tuhan. Gereja Ghidorah. Pesan ini adalah seruan untuk mengikuti sekte yang menyembah sosok yang akan disebut Ghidorah, yang dimana diyakini dia akan melawan Gojira. Kemudian kita diperlihatkan lukisan yang memperlihatkan sosok Ghidorah tersebut. Lukisan ini juga menggambarkan bagaimana manusia ditelan penderitaan oleh Gojira. Kemudian ketika mereka berdoa kepada jantung dari sang serafim, mereka mendapatkan pertolongan dari Ghidorah, naga berkepala 3. Setelah seruan itu menyebar luas, si Odysseus langsung bertindak menyelidiki apa sebenarnya sekte ini. Ketika melakukan penyelidikan tersebut, si Odysseus menemukan sebuah fenomena psikologi yang ditemukan di sebuah kota kecil, yang dimana semua penduduk di sana pernah mengalami visi atau penglihatan misterius secara berulang, yang dimana di penglihatan itu mereka melihat sosok malaikat dengan 3 kepala mirip naga. Untuk sebagian penduduk, penglihatan tersebut juga menyebabkan mereka demam. Beberapa warga juga melaporkan bahwa di saat yang sama ketika penglihatan itu muncul, ada entitas bercahaya muncul di gereja mereka yang disebut jantung sang serafim, Ghidorah. Mereka akhirnya melukis bentuk dari jantung tersebut dan menempelnya di gereja tersebut. Saat agen Odysseus melihat tempat kejadian, tidak ada bukti fisik dari jantung serafim Ghidorah. Namun penduduk yang mengalami fenomena penglihatan itu mengaku melihat jantung tersebut beberapa kali setiap mereka mengalami fenomena itu di gereja. Dan juga banyak orang yang berpendapat bahwa Ghidorah berkaitan langsung dengan Gojira. Kemudian salah satu pendeta gereja itu meminta untuk diinterview oleh agen Odysseus yang datang ke sana. Dalam interview tersebut, ternyata untuk melihat kembali jantung dari serafim Ghidorah, para penduduk yang dipimpin pendeta ini harus mengorbankan 1 ekor domba. Yang dimana menurut pendeta ini, jantung malaikat tersebut muncul dari darah domba tersebut. As it ascended into the heavens, and then, with a sound like thunder, a trumpet blast, a single word appeared before me. Ghidorah. Ketika agen Odysseus tersebut menanyai pendeta itu mengenai hubungan Ghidorah dengan Gojira, si pendeta menjawab bahwa Ghidorah adalah dewa yang bertugas untuk memusnahkan si iblis merah atau Gojira, sang setan yang memang harus dihukum oleh Tuhan. Si pendeta juga menjelaskan bahwa tidak ada teknologi manusia yang bisa memusnahkan setan. Yang harus memusnahkannya hanyalah Tuhan, alias Ghidorah. Can judge Satan is to serve him. Penyebaran sekte penyembah Ghidorah ini kemudian menyebar dengan pesat sehingga selain memantau perkembangan Gojira, si Odysseus juga harus berurusan dengan para penganut kepercayaan ini. Karena para pengikut sekte ini adalah golongan yang menentang setiap keputusan pemerintah mengenai dampak serangan Gojira. Kita akan tunggu episode selanjutnya guys. Seri Godzilla Just Pray ini baru ada 3 episode di channel Tulzilla. Kutu film terkesan banget sama desain Godzilla-nya. Kelihatan garang banget dan mengerikan. Campuran antara gaya-gaya makhluk mitologi Jepang dan juga Eropa. Gimana menurut kalian guys? Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.